sama mic-nya mesti ada 16 ya. Karena kita ber-16 gitu. Maksudnya panggungnya juga disediakan. Tunggu deh, kayak mic gitu. 16 tuh harus nyala semua gak? Nyala dong, masa enggak nyala? Iya, Nyala ya, dong. Oke, nyala. Bebekku kebetulan gak bau bebek dia. Oh, bebek kamu bagus. Siap. Bab. 2 tak kali bebeknya 2 tak gak? Enggak. Kenapa suka sama John Cena di antara semua karakter yang lain di WWE? Karena Kak, karakter dia tuh selalu gemoy banget adalah dia misalnya nih berantem duk dia selalu kalah di awal. Abis itu dia bangkit dengan yang kayak gitu terus gini kayak oh my god ganteng gitu. Kayak itu papaku banget, love banget aku sama dia. Oh, pupupnya gimana Kak? Di Udah WC? 10 tahun di WC. Di WC. Di mana ya naik dia? Naik. Pengen Keren. deh. Anjingku anjing banget. Harus nih. Yang mencinta fortune cookie, masa depan tidak akan seburuk itu. Hey hey hey, mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Melati Cecilia. Selamat datang Melati. Halo. Udah berapa lama gak dipanggil Melati JKT? Apa masih ada? Udah lama. Karena kan rame enak ya, Melati JKT anjing. Iya. Tapi sekarang udah 6 tahun yang lalu, jadi udah lama nggak dipanggil itu. Tunggu deh, sekarang JKT itu sampai berapa sih? Udah berapa sih? Kayaknya generasi 13 deh atau 14 ya. Tapi masih ada kan? Masih ada. Tiap tahun kan regenerasi terus. Oh. Selalu ada member baru. Berarti lu yang keempat. Aku yang keempat. Sama siapa aja keempat tuh? Aku Yuri ada, dia sempat ikut MasterChef kalau kakak tahu. Oke, Yuri. Ada Yuri, ada Husnul JKT. Nggak ada Husnul siapa? Ada Husnul JKT. Nggak ada. Terus Entin nggak ada. Nggak ada. Ada Kristi, itu generasi 4 juga. Kristi. Banyak. Ada Jinan, generasi 4 banyak Kak, ada 12 orang. Kalau tunggu deh, gue inget yang pertama. Siapa kan? Melody. Iya. Nabila. Iya. Terus iya, Melody, Nabila sih yang gue kenal tuh. Iya. Siapa lagi sih yang pertama? Haruka juga ada. Haruka yang pertama. Haruka tuh tengah-tengah gitu. Pertama 1,5 lah dia. Kayak tengah-tengah gitu katanya masuknya. Seingatku ya. Aku lupa banget Kak. Udah lama soalnya 6 tahun yang lalu ya. Anjir, Nabila tuh pertama kali masuk kalau gak salah masih SMP deh. Kamu SMA apa SMP? Aku SMA, kelas 1 SMA. Aku kelas 1 Itu SMA. ngerekrutnya gimana sih? Kalau pas zaman aku ya Kak, emang dia open audition gitu Kak. Di teaternya dia ada form gitu, kita bisa isi. Oke, Kayak gitu. Nah, yang mau waktu- jadi apa sih bilangnya OSI ya? Yang mau jadi member Oshi tuh kayak kita menyukai gitu. Menyukai jagoan gitu siapa nih? Iya, itu Oshi kita tuh gitu. Nah, waktu jadi member kayak gitu, daftarnya bisa dari situ, bisa dari websitenya, bisa kita print online setauku di official website mereka, seingatku ya. Kalau untuk jadi talentnya maksudnya? Jadi talentnya ya caranya gitu, isi formnya terus habis itu daftar. Waktu generasi aku, cuman beberapa teman-temanku ada yang bilang ada yang rekrut by agency, ada yang kayak gitu-gitu, beda-beda tuh. Kalau dulu aku generasi 4, seingatku temanku yang daftarin sih, aku lupa caranya gimana. Pokoknya dia ambil form, dia suruh aku isi, udah. Oke. Habis itu masukin ke sana, ada foto kayak foto kita, paspor kita gitu. Foto udah. Itu yang di kirim. FX. Yang di FX. Oke. Berarti teaternya JKT itu kan orang-orang yang datang pun juga siapa aja boleh kan? Boleh, asal bayar. Asal bayar. Bayar Asal berapa sih? Aduh, aku nggak tahu lagi, seingatku 200.000 dulu ya waktu pas Sekali aku nonton? Apa sehari? sekali nonton. Oh. Sekali nonton. Jadi kalau misalnya setiap hari tuh ada satu teater, kecuali hari Senin, Sabtu, Minggu tuh ada 2 kali pertunjukan teater. Dengan lakon yang sama. Dengan lakon yang sama, tapi timnya beda-beda. Jadi kayak kalau kita mau nonton tim T itu lebih vibes-nya dulu cheerful gitu. Kalau Yeah, tim J yeah. tuh lebih dewasa. Yeah. Vibes-nya kayak gitu-gitu, beda-beda. Kalau tim K, Tim K tuh lebih energik, dia dancing banget. Anaknya. kamu tim mana? Aku waktu awal-awal aku cheerful tim T. Tapi pas akhir-akhir aku tim J. J tuh yang tadi Lebih dewasa, lebih dewasa. gitu. Iya, cuma nggak semua membernya kayak dewasa gitu sih Kak. Cuman kayak vibes-nya gitu kalau tim J. Queen gitu, dia queen, ratu apa, nggak dewasa sih, queen aja. Kalau yang salaman bayar berapa sih? Handshake, kalau handshake, aduh aku nggak pernah tahu ya. Seingatku 35, 45 gitu sih. Tapi sekarang udah nggak ada handshake semenjak corona.
Oh, abis corona udah gak ada handshake lagi? Nggak ada handshake, kayak ketemunya cuman gini doang. Kayak udah nggak pegangan tangan gitu loh Kak. Jadi hadap-hadapan gitu? Hadap-hadapan kayak cuman ngobrol kayak gini. Cuman tangannya dihilangin aja. Setauku ya Kak, sumpah aku udah gak update lagi. Iya. Itu baru 35? Seingatku ya. Dulu bayar 35. Sekarang gak tahu ya, bisa jadi lebih mahal ya, ekonomi. Tunggu deh, sedang naik. pembayaran talentnya tuh gimana sih? Apakah Gaji. dapat handshake itu dapat lagi? Boleh gak ya? Langsung gaji. Tapi ada bonus, jadi tiap member tuh pasti beda. Oh, tergantung. Jadi semakin lu terkenal, semakin banyak lah uangmu gitu. Jadi kayak dulu gitu sama aku gitu. Iya, Itu iya, sistem gaji. iya. Kita setiap generasi tuh gajinya sama. Habis itu bonus-bonusnya tuh yang beda-beda. Jadi kayak kalau misalnya kita handshake itu rame, itu kita bisa dapat bonus kayak gitu-gitu. Gaji per bulan? Gaji per bulan. Berapa? Enggak boleh kalau ini. Kak, wah rese nih. Di atas 10? Enggak mau Di bawah bilang. atau di atas 5 atau di bawah 5? Kecilin lagi deh, gue kecilin lagi tuh. Enggak usah ngomong. Enggak boleh anjay Kak, aku mati nanti. Kok emang itu nggak boleh dikasih tahu? Ya cuman kayak kan masih ada sampai sekarang JKT. Jadi aku Oke. takut aja salah sebut. Oh, enggak kan pas zaman kamu bukan zaman sekarang. Jangan. Oh. Takutnya masih sama atau Tapi gimana intinya ada aku nggak tahu. gaji. Tapi intinya ada Dan gaji. semua rata. Dan semua per generasi biasanya sama. Jadi misalnya Oke. kakak sama aku satu generasi nih, kita tuh Iya. biasanya gaji awalnya sama. Tapi nanti setiap bulan tuh pasti beda-beda. Karena perform itu Iya. kita dihitung berapa kali gitu-gitu. Dan nggak boleh 2 periode berarti. Boleh dong. Hah, misalnya periode? melodi misalnya 1 dan 2. Boleh. Periode nggak ada periode ya kayaknya. Jadi misalnya kan apa sih generasi 1 pertama si Melody dan Nabila dan Iya, lain-lain iya, tuh. iya. Terus jadi lagi ke generasi kedua ikutan. Tapi Boleh. emang masih ikut Kak. Jadi generasi sekarang itu kan udah sampai 14. Generasi 6, 7 tuh masih ada juga. Oh. Jadi tuh nggak, kita tuh mau keluar karena kitanya mau keluar gitu loh Kak. Bukan karena generasi 2 misalnya lagi rekrut generasi 2, generasi 1 bubar gitu. Enggak gitu. Kalau yang keluar kayak kamu tuh nggak boleh masuk lagi. Ngapain udah keluar masuk lagi Enggak, gitu. maksudnya kayak ada special occasion kayaknya reuni misalnya. Oh reuni ada. Waktu itu sempet konser Enif 10 tahun JKT. Itu ngundang banyak ex-member JKT. Oke. Iya, Kalau dari iya. kacamata promotornya, misalnya kayak lagi bikin event musik, lu mau yang tim mana nih? Harganya beda-beda gitu. Itu bisa jadi tuh seingatku gitu. Tinti biasanya murah ya. Demi biasa pensi tuh kita gratis Kak. Jadi lu mau undang kita bisa. Yang penting gratis? dulu ya. Dulu Tinti tuh murah banget seingatku ya. Kita tuh sering banget pensi kemana-mana. Dan seru aja karena kita masih muda-muda kan. Iya, Jadi kita iya, perform iya. ke sekolah-sekolah. Seingatku tuh kalau sekolahnya emang gak ada budgetnya, kita bisa kasih gratis. Cuman yang penting akomodasi, makan, sama mic-nya mesti ada 16 ya. Karena kita ber-16 gitu. Maksudnya panggungnya juga disediakan. Tunggu deh, kayak mic gitu. 16 tuh harus nyala semua gak? Nyala dong, masa enggak nyala? Iya, Nyala ya, dong. Oke, nyala. Oke. 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 Nah, berarti kan ada fans-fansnya kalian nih per orang ini gitu ya. Ada. Ada yang militan banget sama kamu gak? Kalau aku sih rata-rata fansnya sana sini sih Kak. Dan Oh, gak apa-apa. yang ini ngefans ini juga, Iya, ini juga gitu. ini juga. Cuma ada juga tetap yang kayak Oshi-nya aku banget gitu, ada juga. Cuman mostly aku tuh fansnya sana sini. Soalnya aku tuh kayak ya udah gitu aja. Paling muda dan paling tua umur berapa? Yang ngefans sama kamu? Anak kecil juga ada sih Kak. Oke. Kita tuh soalnya JKT tuh lucunya dia bukan cuma cowok-cowok doang yang ngefans Kak, tapi cewek-cewek. dari cewek-cewek, anak kecil itu semua pada ngefans. Dulu tuh waktu aku di JKT ada kita teater khusus cewek-cewek dan anak kecil. Oh. Iya, jadi biasanya Sabtu atau Minggu paginya tuh kayak gitu. Dulu Oke. ya seingat. Yang paling tua umur berapa? Yang paling tua fansnya Hah? 50 juga ada, 60 juga ada. Cowok. Cowok, biasanya Oke. orang Jepang. Jadi lebih ke Orang Jepang. iya. Orang Jepang biasanya ngefans gitu deh. Gue lagi membayangkan orang Jepang umur 50-60 ngefans cewek-cewek berseragam. Oke, gue lagi mikir. Oh, dapat. Visualnya dapat. Oke, berarti emang fans militan dia. Militan dia Iya. biasanya kaya banget. Jadi kalau misalnya 1 fans Jepang sama 1000 fans Indo, lebih tajir 1 fans Jepang. Oh. Jadi fans Jepang tuh kayak kita harus kayak hormat, halo gitu, yang kayak siap misalnya Hitosang gitu, Hitosang halo gitu. Kayak Dia gitu. royal tuh. Royal banget, Iya, iya. duitnya royal banget gitu. Jadi kayak di JKT kan kita ada voting by Iya, fans iya, kayak iya. gitu-gitu. Nah itu tuh kita butuh orang-orang kaya yang ayo fans kita gitu. Yang nyawer lah ya. Yang nyawer please. Kan gak cuma Jakarta, kan ada Bangkok, Ada Bangkok. ada negara-negara lain juga gitu. Iya banyak sih Kak.
Aduh aku lupa ya. Pokoknya tapi sister group pertama tuh JKT48. Jadi yang dari Jepang yang ya? Jepangnya AKB, sister group pertama JKT48. Jadi mantap, kita masih ada lagi sampai sekarang. Iya, iya. Setauku soalnya udah ada yang bubar Kak. Apa ya, dari negara mana gitu udah bubar. Oke, udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Kan AKB. AKB. Iya AKB 48. Jepang. AKB Jepang. Jepang. Akihabara. Akihabara. Iya. Cuma satu doang AKB, gak ada lagi. AKB. Aduh aku nggak tahu ya. Tunggu deh, gue pernah lihat ya. Ada kayak idol group gitu. Iya. Yang di Jepang, si talentnya tuh sampai turun ke jalan, ayo dong nonton kita saking banyaknya hal-hal yang serupa di sana. Oh iya mungkin sih Kak. Jujur Iya. Kak, aku sebenarnya nggak ngerti Jepangan Kak. Jangan tanya aku please. Aku nggak paham banget. Aku lebih ke Koreaan soalnya. Loh, Korea ada nggak? Korea nggak ada, karena nggak ada, soalnya udah banyak idol gitu industrinya kan. udah beda Industrinya sendiri. udah beda sendiri. Oke. Menurutmu Menurutku. kenapa bukan kenapa deh. Sepakat gak industri entertainment Korea lebih maju daripada Jepang untuk sekarang? Aku nggak paham. Aku Kalau menurutku, Korea kamu ngikutin cuman dong? aku lebih ke drakornya Kak. Oh, drakor. Drakornya aku. Tapi kalau menurutku emang niche-nya beda-beda sih Kak. Soalnya kalau Ya. Korea tuh hip hop banget, Jepang tuh lebih ke indie banget kayak gitu. Oh. Kayak indie menurutku, dan kayak dua-dua sama-sama militan sih Kak Iya, fansnya. iya, Jadi iya, kayak iya. aku nggak tahu tuh yang mana. Nanti aku salah itu. Kak, lu jangan menjawab aku. Pernah ke Korea gak sih? Apa? Pernah Korea gak sih? Pernah. Kemarin aku baru ke Korea, sumpah gila banget. Korea seru abis. Apa yang bikin kayak Belanja Gua- make up, skincare itu gila banget. oh iya, kalau untuk makeup dan skincare sih emang juaranya di sana Juara ya. murah banget. Terus pokoknya di sana oke banget sih Kak, buat cewek-cewek pasti mau Ya. tinggal di sana. Kemarin ada tuh si Halda kita ngobrol kan Iya. sama Halda. Dia tuh lagi mau nonton apa BTS kemarin? Iya, Oh, BTS sendiri loh iya. ke sana dia. Wah tapi emang Korea gila banget sih Kak. BTS emang obses banget. Aku juga, tapi aku kayak gak gitu suka nonton konser. Ya. Jadi kalau gak ada teman aku gak nonton. Tapi suka BTS. Suka BTS. Siapa yang suka di BTS? Um, Irwan, siapa? Aku Irwan. Gak ada Ada? Jimin. Aku suka Jimin. Itu Oh, karena Jimin. Zara aku suka Jimin. Dari dulu dia Oh. selalu kayak komporin aku Jimin. Zara mah kakaknya juga JKT kan? Iya Kila JKT. Oh iya. Jadi iya, Zara iya, Kila bener-bener. JKT. Generasinya sama lagi mereka. Adik kakak sama tuh. Aku setim dulu sama Zara, aku setim tim T. Ya aku tim T Oh, bareng. mereka generasi keempat juga. Generasi 5 mereka. Oke. Jadi generasi 4 sama 5 tuh bikin tim kita, tim T. Jadi bareng-bareng kita generasi 4 sama 5. Iya. Gue Gitu. pengen sih Korea gue. Tapi Korea sih, enak kayak katanya jangan sampai musim dingin ya, mendingan yang kayak summer aja gitu ya. Oke, iya kemarin aku summer. Cuman summer di sana tuh enaknya malamnya tuh kayak dingin banget sih Kak, enak. Summernya kayak dinginnya gimana? tuh anginnya tuh dingin banget, kayak kita tuh bener-bener ya anginnya beda sama angin Indo deh pokoknya. Angin puncak. Angin puncak, Iya. angin Bandung. Oke, iya, Bukan iya, Jakarta, iya, bukan iya. Jakarta. Bukan yang menggigil tapi Bukan- sejuk. Sejuk, iya Kalau sejuk. jalan-jalan masih enak. Masih enak. Iya, soalnya aku biasa pas di Korea kemarin aku bener-bener karena summer aku baru keluar tuh jam 4-5 sore. Gue pengen ke Korea, gue pengen operasi. Sumpah di sana emang kliniknya gila banget, sumpah. Kliniknya gila Gue banget. pengen mancungin hidung. Oh iya, emang hidung gak kenapa menghancung kok itu? Enggak, gue mau segini nih. Oh iya. Kenapa ya? Terus dah gue pengen gue panjangin sini kotak. Kayak Squidward ya? Iya. Betul, contoh yang tepat Squidward. Iya Squidward kan? yang ganteng ya. Iya. Iya, segini. Oh iya ada yang ganteng, iya bener lagi. Iya. Pengen sih, pengen. Ada rencana pengen operasi-operasi gitu gak sih? Kemarin aku di chat tahu sama, biasa kan emang suka di chat gitu, Kak mau operasi nggak bla Endorse bla bla. kan? Iya sering banget aku di DM. Cuman aku kayak ngerasa kalau aku operasi aku takut aja sih Kak. Takutnya kenapa? addicted. Ketagihan. Iya, takutnya soalnya ini terus kayak agak mencong gitu. Terus dan aku kayak suka olahraga, jadi aku takut misalnya ketimpa bola atau gimana dia penyok. Oh no gitu. Jadi kayak nggak usah operasi deh. Iya kan, kalau operasi tuh banyak yang bilang batas puas lu tuh harus diturunin, soalnya nanti kayaknya kurang deh. Iya. Makanya kan operasi hidung ada yang 8 kali, 9 kali, bahkan 10 kali, Iya. belasan kali. Iya. Itu karena nggak puas. Nah itu aku kayak enggak Iya, deh. kayak enggak deh. Iya kayak sumpah jangan deh. Kalau emang enggak penting-penting banget, Iya, enggak iya. sinus-sinus banget, enggak usah. Sumpah enggak usah, Anjing enggak usah. sinus ya. Semua orang kayaknya operasi
pengen operasi hidung kayak nunggu sekalian Tapi sinus deh. emang ngaruh deh Kak, kayaknya itu kan lubang hidungnya kayak dinaikin Betul, ya. betul, Aku nggak betul. tahu sih, cuman kayaknya kalau aku logika aku iya kayaknya bener deh, sinus bener-bener bikin Ya, menyempit kan. iya menyempit, tersumbat gitu loh Kak. Iya, polipnya nanti ada jadi bernapasnya jadi lega. Iya dan untungnya aku nafasnya bagus. Bagus aku. Jadi gak perlu dioperasi. Gak perlu. Hidungku udah besar ya. Bagus. Tapi beda loh dulu dia di waktu zaman-zaman JKT kan gue ngeliatin ya. Maksudnya emang semuanya gitu gue lihat. Iya. Dulu kayaknya lu nggak. Sekarang tuh kayak nge-gym gitu kan kayak. Iya. Kayak Deddy Corbuzier gitu sekarang. Enggak segitu. Enggak segitu. Enggak segitu. Takut. Ya emang lagi proses ini gedein badan. Sebenarnya nggak proses sih Kak. Emang dulu tuh aku berat badanku 40 doang Kak. Itu kan kurus banget kayak pipiku gitu. Sekarang udah agak lebih besar karena aku kayak makan yang banyak terus sama ya minum susu gitu-gitulah. Makan yang banyak, minum susu. Iya, makan yang banyak. Jadi emang proses Kakak lihat deh foto aku nih pas kurus. Aku kurus banget. Bentar ya aku cari ya. Bentar ya. Ini ada nih fotoku pas kurus masih banget. berapa beratnya 12? Enggak. Enggak, mungkin 39-40 sih Kak. Mungkin. Seingatku dulu jaketnya aku segitu. Aku kurus banget. Ya, iya bener. Aku kurus banget. Beda banget. Iya, itu aku cari di Google ya. Beda banget. Sekarang lebih berisi berarti karena ini program. Iya, aku surplus kalori. Tuh, lu tuh. Aku sengaja Kak surplus kalori. Oke. Jadi kayak kalau kita kan makan terus kan nggak bisa kan Kak, terlalu banyak gitu. Kalau mau naikin berat badan kan harus 5 kali makan gitu-gitu kan. Iya. Nah aku tuh cuman kayak nyemil aja. Jadi makan sehari 3 kali. Abis itu aku tambahin cemilan kayak buah, kayak alpukat, susu gitu-gitu. Susu? Iya, tapi iya lebih praktis soalnya susu. Susu tuh lebih praktis buat aku. Oh, jadi dengan minum susu itu kita nambah berat badan Iya, gitu? nambah berat badan bisa. Aku ada susunya deh. Coba apa sih? Iya, ini nih. Apa namanya? Ini namanya Cuerpo. Cuerpo. Iya, aku bawa kemana-mana. Oh. Iya. Coba gak? Ini enak banget. Jadi cara bikinnya itu kayak cuman 2 scoop doang. Iya. Terus habis itu pakai air 250 ml diaduk aja. Diaduk. Rasanya gimana? Rasanya enak. Ini kalau ini rasa coklat. Coba minta bikinnya sama tim. Boleh. Kita bikinin dong Cuerpo coklat. Iya. Oh, jago ya. Mantap. Iya, jadi itu tuh susunya enak banget Kak. Iya. Kayak kita kan kalau naikin berat badan bener-bener harus makan terus kan. Iya. Tapi kan enak kan makan terus, aku nggak bisa. Nah, diimbangin juga sama makan dan olahraga. Jadi aku makan, olahraga. Nah, makannya 3 kali aja cukup. Abis itu nyemil aja. Nyemilnya aku susu. Oh iya, cepet banget. Gila. Coba. Ya. Oh, mantap. Nih. Wey. Ini Kak. Tunggu deh. Enak banget. Bisa Gue mau cium baunya. Oke. Enak nih. Enak kan? Enak. Iya, jadi ini susu Cuerpo. Susu yang tinggi kalori sama protein Kak. Jadi 1 gelas ini sama dengan 1 porsi makan besar. Jadi lumayan lah bisa nambah asupan harian. Oh, jadi kayak Lebih praktis juga, bisa bawa kemana-mana juga kan. iya benar. Lebih enak sebenarnya pakai es batu. Cuman kayak gak apa ini gak ada. Iya, enggak. Pasti bakal naik gak? Kalau nggak naik kita bisa klaim sih Kak. Jadi tuh dia ada garansinya. Dia ada ahli gizi, dibantu sama ahli gizi. Ya. Terus ada garansinya uang kembali kalau misalnya berat badan kita nggak naik. Beli susu ini kalau nggak naik ada Iya. garansinya, uang kembali. Iya. Gila. Nanti bakal ada chat-chat gitu lewat website. Dari website terus habis itu pindah ke WA gitu. Jadi dampingi ahli gizi Iya, kita dia nanti. dampingin ahli gizi, kita bisa tanya-tanya. Nanti bakal di awal-awal tuh bakal kita kasih tahu kegiatan kita bla bla bla. Langsung gemuk. Enggak gitu. Enggak gitu. Tapi enak banget kan? Oh, iya. Enak banget Kak. Dan gue suka manisnya tuh nggak lebay, pas gitu. Soalnya kalau manis lebay itu kan bikin enak ya. Ini Susunya pas juga enak kan Kak, Iya, rasanya enak banget. Dan ada yang strawberry juga, cuman aku lebih suka coklat sih. Oh. Strawberry juga ada, sumpah. Dari berapa kilogram naik berapa kilogram? Aku tuh waktu awal 40 kan, terus sekarang 45, 46, jadi udah 5 kilo lah ya. 5 kilo lumayan lah, aku dari yang kayak kurus sampai sekarang jadi lebih glow up juga Kak. Berarti naik 5 kilo. Naik 5 kilo, oke banget sih Kak. Oke banget. Oke banget. Tapi emang sih ya banyak orang kan gini. Abis. Kan orang-orang tuh pengen ngurusin badan, bukan masalah itu. Kalau emang orang yang udah kurus banget Iya. gitu kan, ya pengen naikin berat badan, Iya. kan banyak
banyak misi ya. Kayak Iya. misalnya pengen nge-gym banget. Iya. Iya, biar lebih berisi gitu kan. Kan harus dinaikin dulu berat badannya Iya. biar nggak bentuk gitu Iya kan. benar. Ini lumayan sih buat pemula menurutku oke banget. Cuman minum susu aja. Cuman emang harus diselingin sama olahraga juga Kak. Kayak gym, kayak gitu-gitu sih. Iya, jangan minum susu doang. Jangan kan. minum susu doang soalnya supaya kita badannya tuh lapar terus kayak tidur yang bagus juga Ya, kayak gitu. maksimal lah, Nanti berkualitas. bakal dibantuin sama si ahli gizi itu. Seru sih. Langsung gemuk loh. Enggak, emang segitu. Emang segini. Iya nih, pas nih tuh. Oh, awal-awal jual nasi bakar tuh beratnya masih kecil. 40. Aku sama kayak Jaketi, berat badanku segitu aja. Sekarang udah kayak gemuk, kadang bahkan kegemukan. Kayak gitu sih. Masih gak sih nasi bakar jualan? Nasi bakarnya lagi tutup, sumpah nasi bakar capek banget jualnya Kak. Itu ramai tahu di TikTok. Iya, puji Tuhan ya. Cuman nasi bakar lagi tutup, aku jadi beralih ke usaha ayam goreng karena aku suka banget ayam goreng kan Kak. Iya. Jadi aku lagi beralih ke usaha ayam goreng. Tunggu deh. Nasi bakar, kenapa pilih nasi bakar? Dari semua menu yang ada. Dulu mamaku bikin nasi bakar ayam tuh enak banget Kak. Oh, resep mama. Resep mama, dia enak banget. Terus dia biasanya bikin tuh buat gereja gitu. Jadi kayak gereja, mama tuh dulu kayak suka masak-masak buat gereja. Akhirnya aku mikir kayaknya jualan ini seru deh. Kan belum banyak yang jual, orang nasi bakar belum banyak kan. Ya. Ya akhirnya aku jual. Oke. Sekarang banyak banget loh yang jualan nasi bakar dan aku kayak seneng, anjay keren banget aku. Kayak itu dari aku deh gitu. Itu berapa lama? Nasi bakar. Iya, jualannya. Kayaknya nasi bakar aku baru kemarin sih Kak berhenti. Nasi Dari bakarnya tahun ya. Dari tahun 2022 sampai Oh, pas Covid banget dong. pas Covid banget. 2022 sampai tahun berapa ya aku? Kayaknya Januari mungkin. Iya. Aku tutup nasi bakarnya. Nasi bakar apa namanya? Nasi bakar kuali kuning. Kuali kuning. Kuali kuning. Wota-wota banyak yang beli. Banyak Wota, makasih Wota. Pakai lightstick gak belinya? Enggak. Beli 2 gitu Enggak. Minta foto aja kalau. Oh, oke. Minta foto. Live dan online juga kan? Iya, online Kirim-kirim juga. kayak Iya. Gojek gitu segala macam. Iya. GrabFood, ShopeeFood, GoFood gitu. Bisa ya lagi bukanya pas orang buat mabokan basian. Iya. Tapi bener situ. Oke banget. Mabokan basian makan pedes-pedes kayaknya enak ya. Wah, enak banget kan nasi bakarku enak banget. Nanti aku buka lagi ya kapan-kapan ya. Itu yang di jalan Kemang itu kan, Taman Kemang Kalau kan? Kemang tuh ayam goreng Kak, aku buka. Oh, ayam goreng. Iya, jadi tuh basicnya aku tuh nggak bisa makan kayak sapi, kambing gitu. Aku cuma bisa makan ayam goreng. Biasanya tuh aku Ya. setiap malam selalu makan pecel. Nah, waktu zaman aku di Kemang itu aku sering banget nongkrong di Kemang Kak. Terus kayak iseng, daripada makan pecel orang mulu mending kita buka. Aku buka pecel deh, namanya satu ayam satu bebek. Yang sekarang masih ada? Sekarang di Kemang tutup gara-gara banjir mulu. Aku pindah ke Bener, Sawangan. Iya, banjir Aku mulu pindah ke emang. Sawangan, Depok Ini yang Sawangan. di apa sih depannya Brother? Iya, Big Brother. Big Brother? Iya. Iya. Sampingnya dikit lebih ke Amora, depannya Amora dulu ya bukanya ya. Amora yang udah pindah ke gedung itu kan? Iya. Iya, yang lantai berapa iya, gitu? Yang, Iya, yang lantai atas. atas. Iya, kayak gitu. Oh, depannya banget. Depannya banget. Cuman aku udah pindah di situ. Wah, itu banjirnya gila banget. Emang. Gerobakku tuh bener-bener kayak kita pernah kayak udah datang berkali-kali Kak, Iya. hujan. Jadi kalau misalnya di situ aja udah tergenang Kak, di tempat kita taruh gerobak itu udah pasti lebih banjir, kelelep udah pasti banget. kelelep Iya. banget. Dan kayak itu kan yang jualan banyak. Jadi gerobak kita kadang di ujung yang kita harus keluarin gerobak orang dulu gitu. Pernah habis gak gara-gara banjir? Enggak sih, enggak pernah sampai terhanyut Kak, karena gerobaknya Oke. lumayan berat. Cuman emang sering banget kita nggak jadi jualan. Oke. Tapi kayak persediaan makanan, nasi udah dibikin semuanya. Oh, berarti memang antisipasi udah ada. Misalnya udah ada tergenangan, udah beres-beres tuh. Iya, biasa Oke. gitu. Biasanya dari awal udah kita nggak usah jualan, oke gitu. Oh. Terus karyawanku biasa ngechat kayak, Kak ini gini udah nggak usah jualan gitu. Udah mau pulang lagi aja. Ini yang nasi bakar atau yang ayam yang di Itu depan? yang ayam. Yang di Amora? Yang ayam Oke. goreng. Nasi bakar tuh susah cari karyawannya Kak, yang bisa ngegulung nasi bakar. Oh, skillnya. Wah, sumpah nasi Harus bakar susah. nyokap, berarti. Harus aku. Mama juga nggak gitu pintar. Mama tuh pintar masak. Oke. Mama pintar masak, tapi dari dulu selalu aku yang ngegulung nasi bakar. Oh. Gitu. Jadi rata-rata tuh biasanya harusnya ibu-ibu kayak yang bisa, karena ibu-ibu kan tangannya gesit kan. Ibu-ibu tuh biasanya yang bisa ngegulung nasi bakar. Oke, berarti yang ayam juga resep mama? Ayam juga resep mama. Berarti mama jago masak ya? Mama lumayan pintar masak. Cuman Mama Ita sambel. ya? Mama Ita siapa? Enggak, Mama bukan. Rena. Mama Rena, ya Mama Rena mantep masakannya. Ngarang. Ibu Rena Ibu masaknya Rena. pintar. Cuman sambelnya yang satu ayam satu bebek itu sambelnya aku yang buat. Karena aku suka banget pedes kan. Wah, harus aku bawa ya. Iya dong. Nanti kawan-kawan aku kirim ya. Sambal blender atau ulek? Dia sambelnya di blender. Di blender. Iya supaya lebih gampang ya. Kita Gen Z easy aja bro.
bro, tapi rasanya nggak ngalahin yang ngulek kak. Sumpah. Berarti jual ayam dan jual bebek? Jual ayam sama jual bebek, iya. Oke, berarti kayak pecel kan? Kayak pecel konsepnya. Cuman kali ini aku lagi buka di Sawangannya, di ruko kecil itu. Ruko apa namanya? Di mana Sawangan? Di Sawangan, Depok Sawangan. Di depan McD Bojongsari. Oh. Wah itu enak banget. Anak-anak Sawangan pasti banyak kan beli. Online beli. Oh di depan McD Sawangan tuh ada? Iya depan McD Sawangan. Namanya satu ayam satu bebek Sawangan. Nah itu dia. Pernah ada laporan gak dari pegawaimu? Ada orang mabuk rusuh, mau ayam. Kak, sumpah demi Allah itu baru terjadi semalam dan hari ini. Kak, demi Allah, sumpah banget, aku bingung deh. Gimana? Kak, semua ada. Gimana cara ngusirnya ya kak? Enggak gimana coba, mabuknya bukan gimana? cuma mabuk kak. Tapi dia minta uang ke karyawanku buat beli apa? Boleh gak sih ini? Gak apa-apa. Terus sama polisinya dilepas lagi. Oh. Kemarin terus katanya dilepas karena kayak ketahuannya kayak mabok doang deh, nggak ketahuan Gak ada barang bukti dan gak ada segala barang bukti macamnya. gimana sama polisi dilepas suruh pulang. Cuma kayak dia selalu merusuh. Aku orang yang sama? Iya, di Sawangan apa di Kemang nih? Di Sawangan. Di Sawangan. Kalau di Kemang aman kak, karena aku langsung bayar sama ininya kan, yang punya wilayahnya kan. Kalau yang di sini aku kayak bingung banget. Itu kayak preman-preman yang udah biasa nongkrong situ. Cuman kan ini kan aku lagi usaha ya. Iya, jangan aku kayak bingung banget deh. Mungkin dia ngerusuh gitu ada alasannya kali. Dia belum ketemu sama OC-nya. Anjay. Gak gitu anjay. Sumpah itu emang kayak minta gitu duit ke pegawai. Minta ayam, iya minta uang. Itu kemarin aku kan baru banget pulang dari Paris kemarin kan kak. Baru landing. Ngajak orang itu gak ke Paris? Enggak. Oh gak bareng. Terus jadi aku tadi malam aku pulang, aku baru lihat chat. Wow, ternyata sampai ada konsumen datang kak, diajak ribut sama mereka karena mereka mabok. Oh mereka tuh banyak kan? Mereka banyak kan, gak cuma satu orang. Ngumpulnya di depan rukoku. Jadi ini rukoku, dia ngumpul di situ. Wah, kan jadi gak nyaman ya. Gak orang-orang nyaman, datang juga kan jadi gak enak. Kasihan konsumennya. Semoga yang kemarin datang mau ya. Kita perbaiki ya. Gimana ya caranya ya? Dibantu ya. Tapi udah coba ngobrol tim kalian ke orang itu. Karena kan ya bagaimanapun kan mengganggu ya. Akunya karena baru pulang hari ini kak. Baru pulang kemarin jadi belum sempat ngomong. Nanti besok kayak aku baru datang, baru ngomong sih sama mereka. Maksudnya jangan ganggu karena kasihan yang punya ruko juga kak. Kalau misalnya nih aku kayak udah deh aku nggak mau jualan di sini. Ya, karena punya ruko nggak laku, kasihan. Dan itu tuh aku dapat laporan dan itu setiap orang yang jualan di situ memang kayak gitu. Ya, emang selalu diganggu. Alasannya, meminta dengan cara memaksa itulah kriminal. Iya dan ganggu konsumenku sih. Itu kayak aduh pusing deh orang-orang tolong. Oh gara-gara sahabat. Itu aku gak tahu ya. Iya sahabat itu bahas itu. Ya pokoknya intinya banyak orang unik-unik lah yang datang. Iya, sumpah lucu banget sih di sana. Kalau di Kemang ada nggak? Di Kemang nggak ada, selalu aman. Soalnya kan bayar aku emang dari awal bayar. Maksudnya pengunjung yang mabok, rusuh. Sering berantem tapi nggak di tempatku. Jadi kayak kita liatin dong lumayan lah hiburan. Rebutan apa ayam gitu berantem? Enggak, berantemnya bukan karena kita. Kan mabok kan suka berantem ya orang-orang. Jadi misalnya couples lagi berantem gitu, aku pernah lihat juga mereka berantem. Iya berantem kayak gitu, abis mabok gitu-gitu. Jadi lu kayak selingkuh lu ya? Gitu. Nggak tahu sih berantemin apa. Cuman sering banget emang di Kemang juga sering berantem. Tapi nggak terganggu sama kitanya. Kita nontonin doang karena mereka kayak jauh gitu loh. Kayak berantemnya gitu. Unik-unik berarti ya? Unik-unik kak. Emang orang mabok tuh emosian ya kak? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Aku mah kok chill. tau banget ya? Enggak juga. Kalau aku sih chill. Oke. Iya. Yang penting chill aja. Chill aja. Iya. Yang penting best friend forever. Oke. Nggak tahu ya banyak orang mungkin ya. Aku nggak paham. Kalau aku minum karena emang misalnya pengen minum ya, minum karena pengen chill aja, bukan nyari maboknya. Oh iya. Nyari chillnya, tapi nggak tahu orang-orang lain gitu. Iya, kayaknya banyak sih yang stres mungkin ya kak. Iya. Sama kerjaan atau gimana? Iya, sama ekonomi. Iya, ekonomi ya semua serba mahal. Wah, berarti sama kayak gue loh. Kenapa? Lagi kepusingan harga gas naik 2 kali lipat. Bensin ke aku. Bensin juga. Aku lebih ke bensin. Iya, harga diesel naik. Gue gas naik banget. Gue bikin warkopolim kan. Oh iya kak. Temenku ada request kak. Apa? Katanya buka di Bali warkopolim. Pengen di Bali. Sumpah kak. Soalnya temenku orang Bali. Terus dia bilang kan dia tahu aku kesini kan. Dia bilang please buka di Bali. Untung aku inget. Aku pengen buka di Bali dalam Hard Rock Cafe-nya. Terus aku alangin. Bisa.
Nggak, ada lah. Yeay. Tapi untuk luar kota kayaknya pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Oh, Lagi pengen kayak Jabodetabek dulu. Bek, oke. Kan Bekasi. Bekasi, bek. Iya, Oke, kalau mantap. Bekasi. Bekasi. Oke. Iya, jadi Iya. pengen sekitaran tuh dulu. Kayaknya tahun ini tuh mau pengen buka 2 lagi dan stop. Oh, oke. Di-maintain dulu ya. Pengen maintain semuanya, memperbaiki memperbarui central kitchen lagi segala macam. Oh, ya mantap. Berarti gas mahal ya, Kak? Anjing emang tuh. Nah, Kakak pakai gas apa emang? apa gas yang buat industri? Yang gede ya, Iya, gede banget. iya, Oh tuh iya. aduh, mahal banget. Aduh, itu Naiknya berapa, tuh Kak? gila 2 sampai 3 kali lipat. Pusing Dan banget sampai ya. sekarang kami masih mempertahankan harga Harga. makanan itu tuh nggak boleh lebih dari 35.000. Waduh. Bingung, makanya bingung. Wow. Bingung banget. Tapi emang semua serba mahal sih, Kak. Kayak tiba-tiba timun mahal. Kan aku pakai Oh, iya, lalapan, iya. Kak. Timun harganya 1 Timun kilo mahal. 25 kan. Iya. Aku timun terbuat dari apa sih? Anjay, kok 25? Sumpah kayak semua mahal sih, semua mahal. Kamu sebagai pelaku F&B ketika mahal, apa yang dilakuin? Pengen naikin kah? Atau mengurangi bumbu-bumbu kah atau gimana? Kalau aku kan sekarang baru mulai jualan lagi dan sistemnya dibenerin, Kak. Jadi dulu tuh aku setiap jualan tuh selalu ya udah aku sama mama yang jual, kayak kita nggak ngerti HPP gitu, nggak ngitung. Sekarang tuh aku hire orang gitu, walaupun cuma ada 1 cabang ya, kita hire orang. Tapi buat, penting. Iya, buat ngitungin HPP-nya, terus kita untung berapa persen yang kita dapat gitu-gitu. Nah, sama dia tuh ada ininya, Kak, ada hitungannya. Jadi dia taruh harga mahal dulu untuk bahan baku. Jadi pada saat naik kita nggak terlalu ketekan gitu sih. Jadi aku tidak mengurangi apapun selagi masih make sense harganya. Iya nggak boleh lebih dari modal dasar Iya, yang udah nggak boleh, ditentuin. Kak. Iya. Oke. Biar supaya kan kita ada gaji karyawan kayak gitu kan, bayar tempat dan lain-lain. Berarti menunya apa? Ayam, Bebek, ada tahu-tahunya, tempe. Iya, tahu, tempe, kulit. Wah, kulitnya enak banget. Ayam, bebek, tahu, tempe, kulit. Nah, itu enak sih. Jaket maksudnya ya? Enggak jaket kulit kulit ayam. kulit ayam. Iya, itu enak Crispy. banget. Crispy, tergantung. Ada orang yang minta request nggak usah garing-garing banget. Oh, yang ada yang minta, basah. iya, ada yang Iya, basah. iya. Tapi aku mostly rata-rata aku bilangnya jangan terlalu basah. Jadi kayak Oke, biarin oke. dia mateng banget Berarti aja. pecel lah ya. Lele Pecel, nggak? lele nggak ada. Soalnya lele tuh, mati ini harus diketok dulu, Kak. Terus kalau kita udah matiin dari awal kayak kasihan lelenya. Jadi mendingan dadakan aja, lebih enak, katanya Iya, lebih iya. fresh. Iya. Oh berarti lele nggak? Lele enggak. Jadi semuanya serba satset. Kayak semua karyawanku tinggal datang masak nasi aja udah bisa jualan dia. Tapi enak tahu pecel-pecel ayam, pecel bebek itu tuh meminimaliskan korupsi bumbu. Iya. Korupsi karena gini kan, kalau misalnya kita yang jadi satu nasi goreng kan banyak banget Banyak elemen bumbunya, tuh, iya. ya nggak? Kalau pecel ayam Udah langsung. Udah ayam aja. Iya, ayam aja. Kita tinggal misalnya ngedrop 50. Malam sisa berapa? Udah sesimpel itu. Iya, Iya, itu enak benar. tahu sebenarnya pecel ayam, pecel Sumpah, bebek tuh. tapi dari dulu cita-citaku punya 10 pecel ayam. Sebenarnya pengennya pinggir jalan semua, Kak. Cuma ternyata pinggir jalan tuh lebih chaos daripada ruko kecil yang harganya murah. Iya, Dan iya. kosnya lebih gede pinggir jalan menurutku Dibandingkan kecil. dibandingkan Karena ruko pungli kecil. banyak. Itu nggak ada tahu Kak, justru. Oh gitu. Iya, pinggir jalan tuh nggak ada pungli asal kita bayar ya, Kak. Dari awal kita bayar sama yang pegang wilayah. Biasanya bukan Satpol PP apa ya? Ya pokoknya itulah. Iya, kayak Ya. gitu. Biasanya kita bayar terus habis itu udah kita dijagain. Kalau ada yang macam-macam kita lapor aja ke Nah, ketuanya, yang bengkak apa? Pak ketuanya. Yang bengkaknya tuh adalah hal-hal tidak terduga, misalnya hujan tiba-tiba bahan bakunya void. oke. Terus abis itu kayak banyak bahan baku yang void, terus tiba-tiba misalnya gerobak kita bocor atau gerobak kita gimana kayak gitu-gitu, terus tenda kita misalnya sobek kayak gitu-gitu tuh harus kayak kalau dihitung-hitung waktu di Kemang terakhir sih aku ngitungnya itu kosnya lebih gede. Mendingan ruko aja. Mendingan ruko iya, aja kalau kecil. misal beresin kan harus naruh Iya. dulu ke nyewa lagi kan ke Ruko tempat. aku murah banget, Kak. Mesti tahu ruko aku berapa? Cuman 20 juta per tahun. Masa? Iya, kecil Ada banget. hantunya? Enggak. Enggak ada hantu, enggak ada hantunya. Semua murah banget. Iya, itu aku tawar sih dari 22 ke 20 boleh. Oke. Enak banget kalau buat Murah. usaha ya. Iya, Sawangan tapi Ya nggak apa-apa dong. Sumpah, Kan semua orang tapi butuh makan. Iya, kan makanya aku jual harga murah. Tahu dari itu dari mana? Tempat itu? Mama yang datang cuk ada ruko nih, tanyain ini berapa gitu. Oh 22 juta, oke gitu. Terus kasih tahu aku, ada ini ruko gini. Wah oke nih, yaudah gas. Berarti yang buka tuh kamu berdua mama?
Aku berdua sama mama. Cuman kali ini aku ajak cowokku. Oh oke. Iya buat bantuin aku. Dia bagian sistemnya. Dia mabok mintain duit cowok kamu itu? Enggak. Oh bukan beda. Enggak. Beda. Dia bantuin bikin sistem. Jadi POS kasir-kasirnya Iya, gitu, iya. sama sistem buat karyawan dia yang bikin. Dia Oke. memang IT kan, dia yang kerjain itu semua. Oh. Jadi semua sistemnya gitu-gitu dia ngurus. Itu cinloknya dari Enggak. Dari situ? gereja itu dari Dari gereja. gereja? Dari gereja. Oh, oke. Mantap. Di antara kalian berdua siapa domba yang paling hilang? Kayak aku hilang. Ketemunya gimana? Sama-sama Dikenalin? pelayanan. Oke. Kevin nih cowokku, dia pelayanan di gereja dari umur 15 atau 16 gitu. Atau udah lama. 14. Iya, terus aku 2017 aku Oke. 2016 juga aku pelayanan. Jadi kita pelayanan bareng. Dulu pernah deket juga, pernah kayak ngobrol, cuma kan di JKT. Nggak boleh. Terhalang. Jadi kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Terus 2022 karena kita kan emang pelayanan terus kan. 2022 baru cinlok. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan sama manajemen JKT nggak apa-apa bukan? Nggak boleh, justru Kan ketahuan diem-diem. fans. Nggak ketahuan sama manajemen, ketahuan fans. Mati kita langsung diturunin ke akademi. Misalnya nggak di tempat umum? Ya pacaran nggak di tempat umum di mana? Di mobil. Kayak ngapain di mobil? Pemandangannya apa? Dengan tempat umum ya. Iya, maksudnya kita kan harus nonton apa itu kan pasti ketahuan. Ya, gue sih selalu tempat umum gue. Iya. Ya, pacaran di mana lagi kalau bukan tempat umum ya? Aneh ya, ya masih kelihatan ya. Iya. Ya maksudnya kayak fans tuh matanya fans JKT banyak banget Kak masalahnya. Ini berkaca dari aku dulu ya, fans JKT itu banyak banget. Jadi jangan cari celah gitu loh. Karena Suka ada yang fotoin itu. iya suka ada yang fotoan dan itu bisa ketahuan dan bisa turun akademi. Pernah ada yang ketahuan bener. Ada yang foto-fotoin tuh gue pernah lihat di Iya mana kayak gitu tuh bahaya di banget. Infowota. Iya kayak gitu. Iya, Maksudnya di mana-mana lah. Jadi kayak dari dulu aja sosial media belum rame, itu tuh sering banget ketahuan. Gimana sekarang? Dan semuanya aware sama member JKT dan lain-lain. Mereka tahu nggak boleh pacaran, dia lihat orang pacaran ya pasti kena gitu. Dan posesifnya luar biasa Dan mereka ya. iya Kak, karena mereka bayar ya. Gimana wajar lah. Mereka posesif anjay. Mereka bayar. Kayak mau ngobrol bayar, mau nonton bayar, mau ketemu bayar, Oke. foto bayar, foto aja bayar. Kayak jadi ya Iya. posesif lah mereka kayak. Oh berarti Kevin udah nyoba deketin lu waktu masih pas JKT. Iya, cuman aku di ghosting anjay sama dia. Parah lu Pin. Parah 2016 aku masih jelek kayak masih kurus. Di ghosting gimana? Di ghostingnya ya udah dia cabut aja, terus tiba-tiba dia punya pacar baru. Ya udah kayak oke gitu. Cuman waktu itu kebetulan aku emang sibuk di JKT juga, jadi emang cuman yang kayak gimana sih orang suka-suka aja yang kayak anjay dia ganteng Kevin banget. tuh wota juga kan? Enggak. Bukan? Enggak, dia enggak wota. Oh nggak wota dia. Enggak wota. Oh nggak wota. Oke. Enggak wota. Nah baru ketemu lagi. Ketemu lagi 2022. Pas lagi di gereja. Pas lagi jadi ada temenku namanya Melita. Dia tuh Oh apa kabar tuh Melita? udah meninggal Kak. Rest in peace. Tapi Kak tahu kan yang nyanyi itu? Ya. Oh nggak tahu ya, ini basa-basi ya? Enggak. Iya ada temenku Melita. Dia tuh punya brand baju gitu. Terus aku jadi modelnya. Kebetulan tiba-tiba Kevin jadi modelnya. Terus kita ketemu lagi setelah 3 tahun gak ketemu gitu. Ya udah jadi kayak sama-sama jomblo. Oke kita pacaran gitu. Berarti udah 4 tahun kalian pacaran ya? Iya udah 4 tahun. Wish mantap. Mantap. Udah nyoba-nyoba ke serius gitu ngomongin ya kita. Udah tapi dibawa bercanda aja. Oh gitu. Tapi orang tua udah tahu kan semua kan? Udah sama-sama tahu. Oke, nyokap juga udah slow kan? Udah santai. Ya santai. Udah sama santai. Kevin. Udah aman. Udah aman semuanya. Udah Makanya bikin usaha bareng. Kalau nggak aman ya nggak bikin usaha bareng dong bertiga. Iya benar. Oh, akan digedein lagi nih si cabang-cabang ini. Pengen sih, soalnya papanya Kevin kemarin pengen bukain di deket Cawang kayaknya. Kayaknya, tapi belum tahu ya. Kayak pengen buka deket Cawang. Cawang lumayan rame ya. Cawang, kayaknya kalau untuk makanan taruh di mana aja jadi deh. Oh iya, karena Iya. semua orang butuh makan ya. Iya, kalau bukan yang konsepnya nongkrong ya. Iya, Yang konsepnya datang makan only udah. Iya. Kalau nongkrong beda hal, beda cerita. Pasti beda. ada risetnya. Tapi kalau makan di tempatin di mana aja kayak jadi deh. Iya, itu aku kayaknya ya belum tahu juga, tapi mau disuruh ngobrol dulu aja sama Oke. papanya buat buka di Cawang. Itu aku stres banget buka cabang lagi. Oh my god, karyawan aku di sini. Cita-cita apa terhadap usaha ini kamu? Cita-citaku punya 10 cabang aja. Dulu 10 cabang tuh. 10 cabang aja. Samping-sampingan tuh semua 10-nya. Enggak. Oh, beda-beda, Bisa-bisa aja bisa-bisa. ya, Oh, supaya kayak biar seru aja. Aku punya usaha, yeay gitu. Iya, kalian samping-sampingan. Udah ngapa? Sama malu. Oh iya siap. Enggak bisa-bisa aku pengen. Oh. Cita-citaku buat usaha sih itu aja sih Nasi sebenarnya. bakarnya doang lagi. Jadi
Sumpah nanti ya, tunggu ya. Kombinasi. Soalnya kata temenku, aku ngobrol katanya satu-satu dulu ternyata. Jadi aku pengen dua-duanya nih Kak dibarengin. Satu ayam satu bebek, kan aku udah serius kan sampai hire orang bla 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 gitu. Nah nasi bakar aku pengen jalanin juga, tapi katanya ntar dulu ini dulu dijalanin udah lancar baru balik lagi ke nasi bakar kayak gitu. Supaya fokusnya gak terlalu kepecah. Karena kan aku sambil kerja juga kan. Iya. Masuk di GoFood juga? Masuk semuanya. Masuk GoFood, ShopeeFood, GrabFood, murah lagi Kak. Terus aku selalu promoin lagi. Berapa sih satu per porsi ayam Per porsi. sama tahu deh? Pokoknya nasi ayam 24. Kalau pakai tahu 2.000 satuannya. Oke. Beda nggak? Dada sama paha beda nggak? Enggak Harganya? ada, harganya sama. Kaki gitu? Enggak paha, ada. Sama leher? semua. Enggak ada lehernya kita. Alis Enggak ada. alis ayam Nggak nggak? ada, Oh nggak, nggak ada. maksudnya sama rata? Iya enggak ada. Oke. Sama semua rata. Paha dada sama semua. Oh. Kalau bebek itu setauku 27.000 kayak. Apa 28 ya. Cuman kayak kita mau murahin Kak, bebeknya kan tadi kita potong 4 ya. Terus kita ganti ke potong 5, 6. potong 8. Oh 8. 8. Jadi lebih kecil. Jadi lebih kecil, tapi kita belinya ayam bebeknya lebih gede. Jadi kayak secara daging, secara looks memang Mirip-mirip. lebih kecil, tapi dagingnya lebih banyak harusnya. Teorinya gitu ya. Iya, Aku dikasih tahu sama konsultanku katanya gitu. Kita ganti aja potong 8, harganya kita turunin kayak harga ayam Bebek gitu. tuh tricky tau masak bebek. Kalau nggak bener-bener. Bebekku sumpah enak. Iya. Sumpah nggak bau bebek. Nggak bau bebek. Nggak bebek tuh. Sumpah kata aku nggak makan bebek Kak. Iya, Ini iya. lucu, aku juga gak makan bebek. Oke. Aku cuma makan ayam. Cuma kayak aku iseng jualan ayam goreng doang. Bebek deh juga. Jadi Iya. satu ayam satu bebek gitu. Karena tricky banget kalau nggak amis. Nah iya bau bebek Iya, itu. bau bebek, iya. Nah bebekku kebetulan gak bau bebek dia. Oh, bebek kamu bagus. Siap. Bab. 2 tak kali bebeknya 2 tak nggak? Enggak. Soalnya kayak kata mama, bebek tuh trikinya bisa kayak kita makan masih bebek banget gitu. Nah bebekku gak mau bebek. Nanti deh kapan-kapan aku cobain. Ini bebek banget. Iya kayak gitu deh. Oh berarti enak lah. Enak banget. Oke. Harusnya enak ya. Iya, ya nggak apa-apa kan sembari usaha, sembari Iya. apa jalan-jalan. Iya. Doain banget jalan-jalan ke luar negeri nih. Kemarin ke Paris, ke Enggak, Amsterdam. itu kerja Kak, itu kerjaan. Masa? Onyx, sekarang kan aku di Onyx e-sport. Oh, sama Lydia ya? Sama Lydia Onyx Oh. iya. Aku sama Lydia tuh satu cabang, satu e-sport. Lydia masih kan di Onyx kan? Masih, walaupun Danika masih dia. Iya. Oh di situ. Iya aku di Onyx. Terus itu kerjaan Onyx juga di Paris. Tadinya Lydia juga pergi, tapi Lydia kan abis nikah. Iya. Di apa kerja Paris tuh ngapain? Ada event namanya e-sport World Cup. Nah itu kita kesan, emang eventnya di sana Kak. Iya. Nah kebetulan aku diundang sama e-sport World Cup-nya buat jadi content creator di sana aja. Jadi di sana aku mempromosikan. konten, iya. Nah kan di Paris tuh sebenarnya cuma 4 hari doang. Cuma kan sayang ya kita udah di Iya, sana, iya. cuma 4 hari kan crazy ya. Pulang baliknya aja Betul. 18 jam. Jadi aku extend. Kalau aku emang extend Iya. sendiri aja. Kalau ke Paris kan ke Amsterdam deket, naik Iya, kereta doang semuanya. Iya, aku kayak gitu. Aku ke Amsterdam, terus ke Brussels sama Jerman. Tapi di Jerman ada teman, jadi aku nginep di rumah temanku gratis. Oh, nggak ke Belanda? Belanda nggak? Iya, Amsterdam. Oh iya, Amsterdam juga tadi ya. Iya, oh, kayak gitu. Iya. Jadi kayak sumpah Eropa mahal banget, tapi lebih murah di Jerman. Jerman tuh lebih murah daripada dimanapun. kos hidupnya? Makannya sih, ya kos hidup aku nggak bayar soalnya apa hotelnya. Iya, bayar mau nih kan. Makannya Makannya lebih lebih mana? murah. Pokoknya di Paris mahal banget. Di Paris tuh sekali makan kalau dirupiahin ya 30 euro itu berapa? 600 ribuan. 30 euro berarti 1 euro itu 23.000. Itu kita nongkrong doang loh Kak, bukan makan yang kayak ngomong-ngomong Iya, gitu. iya, berapa? 600 ribu. Iya, 23.600 ribu lebih lah. Iya. Iya. Jadi kayak sumpah di sana aku miskin banget. Waduh, rupiahnya mah rupiahnya terlalu murah ya. Sumpah mahal banget di sana. Kalau Jerman lebih masuk akal. Di Jerman itu sekali makan kita cuman kayaknya ada yang 15 cuman 300 ribu sekali makan. Dan minum biasanya aku bawa botol gitu loh Kak. Iya, Jadi iya. gak perlu beli. Tapi kalau emang harus beli, ya paling di sana minuman 5 doang maksimal Kak. Kalau di 5 apa Paris maksudnya? 5 euro. 5 euro, Kayak oke. cuman cepet doang. Tapi kalau Iya. misalnya kita di Paris itu minuman aja udah bisa 200-300 ribu sendiri. Oke. Jadi emang bener ya? Aku belum pernah ke Paris ya. Iya. Memang Paris kalau kita datang tuh tidak sebersih yang kita lihat di gambar. Bener? Dibilang kotor juga enggak sih Enggak. menurutku. Kayak misalnya nih Kak, sampah. Nih ada tong sampah. Jangan ini dong. Ini itu. Ini tong sampah. Iya. Terus habis itu sampahnya full. Ya paling di sini-sini aja. Oh, nggak yang Goyang di sampah itu. enggak ada. Oke. Bau pipis iya, cuman enggak semua tempat bau pipis Kak. Jadi kayak Iya. misalnya kita jalan
nggak ada cium bau apa-apa kan, hidung normal nih Kak. Nggak ada cium bau apa-apa, tiba-tiba bau pipis anjay. Nah itu baru di situ doang bau pipis. Itu jalan-jalan lagi nggak semua kita jalan bau pipis, nggak gitu. Oke. Aku soalnya kayak aku kan notice kan, karena di sini bau pipis nih, aku kayak oke gitu. Terus aku jalan enggak sih, enggak tempat yang bau pipis. Enggak. Maksudku kayak karena udah obvious, jadi aku kayak udah aware kan sama bau pipis. Ternyata enggak semua tempat. Cuman memang ada yang kayak kita jalan dikit, anjay ini bau banget gitu ya. Bau banget nih. Ketemu pickpocket gak? Nah Kak, dan aku sumpah kan, aku kan bener-bener udah tahu nih pickpocket di mana-mana kan. Tasku udah selalu aku gini. Terus kayak kok nggak ada ya, aku udah lihat kok nggak ada ya. Sumpah karena aku searching ada tiktokers di sana, mereka tuh sampai semprot pakai cat merah gitu kan, menandakan dia pickpocket gitu. Pickpocket abis itu dicat-cat gitu. Nah aku tuh udah bener-bener kayak aku jalan sambil pegang tasku, kok nggak ada ya pickpocket. Aku kayak lihat, bukan ini ciri-cirinya, nggak ada gitu. Aku udah sampai ada muka pickpocket tuh terkenal banget, aku sampai nggak ada, muka dia juga nggak ada. Aku ke Evil aku cari-cari nggak ada. Masa aman, buatku aman ya. Di bus juga aman. Mungkin kayak jam-jamnya, mungkin jam-jam tertentu kali ya. Kalau Menara Eiffel tuh nggak boleh ngambil foto malam-malam ya, apa sih katanya? Boleh, boleh? Iya. Katanya ada yang nggak boleh ya, karena ada karya seni yang dipatenkan gitu. Sumpah aku nggak tahu lagi. Cuma aku apa ilegal aku. Tapi aku foto, aku di bawahnya dia gitu, di bawah menaranya. Aku lihat ke atas kayak, wow bagus banget sih. Aku cinta banget sama Paris. Kita boleh naik kan ke atas ya? Boleh, tapi itu bayar Kak. Jadi aku nggak mau. Bayar mahal? Setauku di sana semua wisata mahal. Jadi kebetulan karena di Paris aku kayak cuma bentar, jadi dan gak usah bayar ya. Kita yang gratis aja. Museum aku juga yang gratis aja. Karena di sana semua wisata tuh bayar, dan sekali masuk tuh 1 juta, 1,5. Dia ada yang murah tuh, naik ininya apa, cruise-nya itu kayak cuma 340.000. Cuman aku juga gak sempet naik. 15 menit? Sejam katanya. Lumayan, itu worth it. Itu menurutku itu yang paling worth it dari semuanya. Sejam oke lah gitu. View-nya Eiffel kan. Bagus sih. Amsterdam juga oke. Aku suka banget Amsterdam. Oke banget. Aku di Amsterdam kan sehari doang dan sendiri. Aku keliling Amsterdam, aku suka banget karena dia kan sungai tengah-tengahnya ya. Itu bagus banget sih. Terus kayak rata-rata orang Kak, aku ada lihat orang beli makan itu pakai perahu kecil Kak. Jadi mereka kelilingnya pakai perahu, anak muda, terus beli makan, turun, terus naik lagi ke perahu, dan ada yang tinggal di perahu. Ih keren. Dan kemarin kan aku cari-cari kan hotel di Amsterdam, ada ternyata hotel mereka di dalam perahu gitu. Cuma aku nggak jadi di sana karena dia baru check in jam 5 sore, kayak anjay lama banget. Di yang sungainya si Belanda itu kan, yang gede-gede itu kan. Iya. Sumpah itu benar-benar semua orang kayaknya ini deh Kak, punya perahunya masing-masing deh. Soalnya kayak bener-bener mereka kelilingnya tuh naik perahu. Aku lihat kayak seru banget sehari doang aku tapi di sana. Gue Belanda gue. Di Amsterdam oke sih. Iya. Tapi Belanda katanya sayur-sayurnya bagus tuh di Belanda. Aku nggak beli. Iya, nggak beli selada gitu. Nggak beli. Salad. Nggak beli. Iya, bagus katanya temanku ya. Aku belum pernah soalnya. Iya. Iya, teman gue yang bilang tuh aneh banget ya. Masa keluar negeri nyari sayur ya? Di sini kan banyak ya. Iya. Iya, sini aja salad bro. Tapi aku ada fun fact tentang sayur. Kangkung di Jerman tuh mahal banget loh. Katanya kangkung, pokoknya kangkung segini tuh berapa euro gitu, mahal banget. Di sana kangkung paling mahal. Bukan paling mahal sih, mahal banget. Mahal lah. Kalau di Amerika setahu aku emang ada beberapa yang dilarang. Oh kangkung? Iya. Kenapa Kak? Nggak tahu ada zat yang apa gitu. Pokoknya dilarang lah oleh Amerika di beberapa negara kangkung bagian. Enak banget ya di Indo tuh. Ditumis waduh, bro. Pecel pakai aku suka banget. Mama Rena bisa masak kangkung nggak? Bisa, enak. Cuma kita nggak jual karena yang cepet-cepet aja Kak. Oh iya. Iya kangkung kan agak repot ya. Kamu nggak pengen bikin kayak usaha yang memang orang kayak nongkrong gitu kan? Nggak usah, di PWK aja nih. Nongkrong sini aja. Iya nongkrong sini. Sumpah kayak soalnya pecel sih aku paling suka. Soalnya aku biasanya makan tiap hari aku selalu ayam. Jadi aku tiap hari makan 1 ayam 1 bebek Kak. Kenapa gak suka makan sapi? Sapi nggak suka bau sapi. Ayam kan bau ayam. Ayam nggak bau ayam. Sumpah ayam nggak bau ayam. Menurutku ayam bau ya ayam gitu. Rasanya ayam enak. Sapi tuh bau sapi kayak gitu. Oh bukan karena ajaran agama atau apa kan? Enggak ada. Emang aku nggak suka. Aku nggak bisa makan yang lain Kak. Emang cuma ayam doang. Berarti kayak steak itu nggak makan? Nggak makan. Kampung nggak? Enggak juga. Iya aku tapi nggak apa-apa. Tapi emang nggak suka. Soalnya gini, banyak orang yang nggak suka daging tertentu karena ada trauma. Iya. Misalnya temanku nggak makan sapi karena waktu kecil tuh lihat
pas Idul Adha tuh digoroknya tuh Oh, sadis iya. ya kata dia gitulah. Jadi kerekam tuh sampai gede. Oh aku makan rendang. Mas, rendang ayam rendang sapi. Rendang sapi. Itu mesti makan sapi. Iya, itu karena nggak ada rasa sapinya gitu. Dia Semur. semur aku nggak makan karena semur warnanya mirip sih, tapi kayak dia kecap banget. Burger nggak makan? Burger ayam, Burger ayam. yang ayam Oh, burger sapi nggak makan? nggak makan. Rotinya makan, Oke, berarti sapinya enggak. sapinya nggak. Oh, berarti kecuali di rendang. Di rendang aku bisa. Di rendang aku bisa. Rendang tuh enak sih, tapi aku juga jarang makan sih, rata-rata selalu ayam. Apa yang makan? Sapi, ikan makan nggak ikan? Ikan aku makan, ikan lebih masuk ikan. Ikan bakar aku Babi bisa. makan? Babi aku kalau nasi campur aku bisa. Oke, kalau yang Tapi kalau full babi gitu. yang full aku nggak bisa. Nasi campur soalnya enaknya dia kan ada yang crispy Iya, babinya. iya, Nah iya, aku iya. biasanya babi yang terlalu grenjel-grenjel apa ya, Iya. terlalu lemaknya gitu Iya. aku kasih ke orang. Oke, Aku pokoknya makan yang aku crispy-crispy bisa aja. Iya. Terus dia ada sayur-sayurnya kan, itu enak. Oh. Nah babi campur. Biawak enggak? Biawak. Biawak nggak makan. Nggak makan. Tapi aku pernah makan unta. Oh, Aku unta. bukan makan sih, cobain unta. Daging unta. Daging unta. Aku sempat cobain. Punuknya kan lemak semua tuh ya kan? Iya. Iya, kamu nggak makan punuknya? Aku nggak tahu itu bagian apa, soalnya kayak bahasanya bahasa Arab. Makan di mana? Di Riyadh. Waktu itu kegiatan yang sama EWC juga Kak kegiatannya. Oh. Terus dia eventnya di Riyadh, tapi kan Riyadh jangan deh gitu. Lagi ada dor gitu. Jadi Iya. kita pindah venue di Paris. Oke. Yang sebelumnya di Riyadh aku makan unta, cobain unta. Tapi enak gak unta? Unta Kayak aku gimana sih rasanya? rasanya kayak sapi aja. Kok kayak ayam nih Kak, kayak ayam aja. Saya rasa daging aja. Cuman aku cobain segigit doang sih Kak. Jadi kayak oke gitu. Oke. Oke bisa nih gitu. Oke. Kamu makan sushi nggak? Biasa aja, nggak terlalu suka. Biasa Nah, aja. Aku bisa ikan tapi sushi nggak bisa karena dia punya tekstur sekali gigit dia hancur gitu kan. Oh, nggak suka yang hancur, Nggak suka yang solid di mulut ya. Solid aja iya. Oke. Aku nggak bisa sushi tuh. Kamu Oke. deh aku bener-bener kasihan cowokku dia makan ayam, nasi ayam. Oh, berarti kemarin tuh kayak ke Paris, Amsterdam tuh itu salah satu wishlist kamu kayak gue harus kesini karena kerjaan nih. Enggak sih. Enggak, karena emang udah kerja aja. Karena kerja aja. Terus kayak dan sayang kalau aku nggak extend ya udah aku extend aja. Oke. Gitu aja. Apa wishlist yang belum tercapai selain di fallback sama John Cena? Aku di fallback tahu. Aku di Kenapa? fallback Twitter aku dulu. John Cena kan? Yang WWE kan? Iya, aku cinta Smackdown. mati banget sama Iya. John Cena. Tapi aku sekarang udah jarang nonton WWE karena John Cena udah nggak ada kan. Kenapa bisa sampai di fallback? Dulu Twitter aku selalu repost postingan dia Kak. Aku selalu repost dan Apapun dia notice itu? aku apapun itu. Dia kan selalu kalau di Twitter dia selalu quotes gitu kan. Aku selalu repost. Dan dia kayak notice aku. Followersku dulu di Twitter banyak banget, akhirnya di fallback. Tapi pas aku keluar JKT aku hapus akunnya karena aku nggak ini kan nggak gabung di agensinya JKT. Soalnya bisa sih sosmednya, cuman dulu aku mikir aku nggak akan jadi entertain lagi. Oh, maksudnya tuh kalau misal kita masuk JKT, akun lama kita harus wajib dihapus. Enggak, bisa juga tetap pakai akun itu, cuman kayak kita kalau misalnya ada endorse harus bayar gitu. Bayar 50% setauku. Oh, bagi-bagiannya. Bagi-bagiannya Oke, ya. oke. Jadi aku mikir kayak aku kayak udah nggak akan terjun di entertain deh. Waktu itu aku mikirnya keluar JKT aku udah nggak usah di entertain deh. Aku udah ngapain kayak gitu. Ya. Nah, jadi Nggak usah aku di entertainment lagi gitu. Udah stop aja. Iya, aku nggak ambil sosmednya. Itu aku menyesali banget. Oh, Oh my god, John John Cena. Cena. Ya kak, akunnya Pernah hilang. DM nggak? Nggak pernah, tapi sumpah kalau ada fan meet John Cena yang benar-benar ketemu face to face, aku rela bayar. Aku cinta banget kak. Itu masa kecilku soalnya. Sekarang aku jarang nontonin sih. Dulu tuh aku sampai nangis-nangis. Kenapa suka sama John Cena di antara semua karakter yang lain di WWE? Karena kak, karakter dia tuh selalu gemoy banget adalah dia misalnya nih berantem duk dia selalu kalah di awal. Abis itu dia bangkit dengan yang kayak gitu terus gini kayak oh my god ganteng gitu. Kayak itu papaku banget, love banget aku sama dia. Sama John So, aku Cena. cinta banget. Dulu aku sama fansku lumayan kaya kan kak. Dia kasih action figurnya, Oh, terus beltnya beltnya. banyak Iya, banget. iya. Terus waktu kayaknya rumahku kebanjiran atau gimana sih hilang semuanya. Sumpah, iya. Action figure hilang? Iya, dan itu aku punya baju WWE-nya asli dari sana mereka beli. Sumpah aku kayak aku cinta banget. Tapi sekarang kan udah pensiun ya, terus main film. Iya, jadi main aku film. support aja
supportnya di film-filmnya. Iya. Cinta banget aku sama John Cena. Tapi kan tadi kan nggak kepengen balik lagi ke dunia entertainment. Kenapa emang? Udah cukup di JKT aja. Iya, aku mikirnya gitu, kayak ya udah deh, nggak usah di entertain lagi. Kenapa? Gitu. Karena aku nggak tahu aku nggak tahu gimana caranya terjun di dunia entertain, karena JKT itu agak beda dunianya dulu ya kak, agak beda dunianya. Dan kita yang tahu ya cuman fans JKT aja. Kalau sekarang kan puji Tuhannya lebih ini kan, media lebih besar. Betul, terus mediumnya TikTok, lebih besar. Iya, mediumnya lebih besar. Terus TikTok juga makin bikin famous gitu kan. Jadinya kalau sekarang mungkin bisa tuh dari JKT ke entertain. Kalau dulu tuh susah banget. Mungkin nih, makanya yang kenal Kanabila, Kamelody, karena emang itu aja yang bisa terjun ke entertain gitu. Jalannya agak susah lah. Iya, Haruka tadi ya. Iya kayak gitu. Kamu bisa nge-MC sama si Regen tuh. Itu gara-gara nasi bakar. Emang usahaku tuh best. Karena nasi bakar kak. Jadi dulu followers itu viral kan? Iya itu di tuh TikTok. Iya tiba-tiba dapat kerjaan. Kita aktor mah selalu ayo aja ya. Enggak gimana dari nasi bakar jadi kerjaan tuh? Jadi nasi bakarku kan rame banget kak. Yang nonton sampai 70 juta orang. Enggak bukan juta, 70.000? ribu orang. Ya oke banget. Iya 70.000 orang. Terus didonasi banyak banget. Yang kayak diklik-klik dikasih bunga dikasih paus gitu-gitu. Nah itu tuh kayak mungkin dinotis beberapa orang. Jadinya followersku naiknya cepet banget. Jadi dari 10k seingatku 10.000 TikTokku jadi 1M itu karena nasi bakar. Karena jualan nasi bakar. Tunggu deh, kamu jualannya gimana? Aku jualannya sebenarnya ada karyawanku yang jual. Tapi waktu itu kayak aku buka 2 cabang tapi nggak ada karyawannya. Aku lupa kalau misalnya kita buka usaha tuh harus ada karyawan. Gimana? Ini agak tolol banget. Cuma kayak aku mikirnya udah buka 2 cabang aja gitu biar di sini dapat kosong itu satu lagi. Iya kosong. Jadi akhirnya siapa yang jual? Nah aku akhirnya turun yang kayak udah deh aku jual gitu. Aku jualan deh. Terus karena aku jualan malam kak baru buka. Aku live TikTok aja iseng. Itu berawal dari aku buka 2 cabang, satu lagi gak ada karyawannya. Ngapain misalnya live nih? Live udah nih buka HP set gitu. Bungkus. Enggak, kalau enggak ada yang beli kan awal-awal kak. Jadi kayak nunggu ngobrol sambil aku bilang guys temenin aku ya gitu. Itu first time juga aku live TikTok gitu, jarang kan. Temenin aku ya guys, aku lagi jualan gitu. Nah hari pertama aku jualan tiba-tiba yang nonton 500 orang kak. Aku kayak bingung anjay ini ngapain sih orang. Terus kayak besoknya tiba-tiba ada yang beli karena aku jualan. Besoknya gitu lagi iya. Terus jadi kayak udahlah gue jadi penjual aja. Aku jualan jadi tiap hari aku jualan. Tapi jualannya yang datang nggak ada yang kayak keranjang kuning beli di situ nggak ada. Oh yang datang. Mereka datang dan itu bener-bener orang rela ngantri 3 jam. Ih maaf banget ya. Oh jadi rame gitu kan? Rame banget. Aku kayak sehari pernah penjualanku 12 juta nasi bakar yang cuman 20.000 waktu itu harganya kak. Itu kaya banget aku gila. Jadi aku kaya, uangku kaya, followersku juga tiba-tiba naik banget kayak nggak jelas. Terus kerjaan jadi banyak banget kan. Terus kayak wah aku jadi artis gitu. Gara-gara nasi bakar. Jadi JKT gak bikin aku terkenal ya? Nasi bakar bikin aku terkenal. Bawa berkah banget. Iya dua-dua bikin berkah sih kak. Jadi tuh yang bikin rame lagi. Kan aku gak bawa embel-embel JKT ya kak. Malu lah jualan aku ex-member JKT nanti kalau ketahuan. Jadi aku kayak enggak maksudnya kayak ya aku nggak bawa pas lagi jualan ex-member JKT nggak bawa kayak gitu. Jadi ya udah jualan biasa aja. Tiba-tiba pas dia nasi makarnya naik, orang pada tahu itu kan ex-member JKT. Nah itu yang bikin gede sih, nama JKT-nya juga bikin yang kayak Melati ex-member JKT jualan nasi bakar gitu-gitu. Itu pas lagi di mana? Yang cabang kedua tuh daerah mana? Enggak, itu yang masih di pertama pinggir jalan. Yang di Johar. Enggak, itu belum ada. Johar Senen. Iya, Kemang tuh baru buka 2024. Awalnya Johar di Senen. Pinggir jalan berarti? Di pinggir jalan kak. Tapi di situ pinggir jalannya aman soalnya aku bayar lagi. Kayak di Kemang lah vibesnya sama. Iya, berarti sama nyokap tuh. Sama mama yang masak, aku bagian jualan. Jadi aku standby sampai malam gitu. Cuma nasi bakar itu orang datang bener-bener karena emang ramenya sama aku kak. Gak mau beli kalau nggak ada aku. Mereka udah datang cuk nggak ada Kamelati. Oke balik, gak jadi beli. Iya sering banget kayak gitu. Kalau bisa kamu gak ada tuh gak beli tuh. Ya penjualannya menurun, kelihatan lah. Nah itu mereka kayak gitu. Cuman gak apa-apa juga emang karena mereka mau beli mungkin bonus atau gimana kan. Cuman jadi ya gitu. Jadi habitnya itu orang mau datang karena ada akunya. Itu agak kurang sih. Apa yang biasa mereka ketemu tuh pengen ngapain? Pengen kayak cuma say hi doang. Iya gitu. Say hi doang sebenarnya. Kayak mereka tuh cuma pengen lihat dan kepo sama rasanya aja sebenarnya. Tapi bisa makan di situ? Bisa makan di situ. Jadinya bisa karena orang pada
kayak pengen makan di situ kan. Jadi kayak aku bukain bangku, terus aku kayak extend lagi lapaknya, aku bayar lapak samping, kayak gitu-gitu. Oh berarti kalau misalnya lagi jual sama nyokap berdua gitu kan, yang Mama gak ikut. Oh, Mama gak ikut. Mama cuma masak aja di rumah. Oh di rumah. Di rumah. Kamu dia. berapa saudara sih? Aku bertiga. Paling kecil. Aku nomor 2. Kakak sama adik. Kakak sama adik, dua-dua cowok. Aku cewek sendiri. Kokonat sama kamu. Kokonat. Apa? Anjingmu namanya apa? Kokonat ya, kokonat sama iya. anjingku 5. Iya sama aku semua. Anjingnya 5? 5 sama Siapa aku aja? semua. Kokonat, mochi, boba, bihun, oreo. Itu apa? Apa aja jenisnya? Jenisnya jadi papanya itu kokonat. Itu anjing pertamaku. Apa jenisnya? Kokonat Maltipoo. Oke. Terus anjing keduaku namanya Oreo. Itu dia Bichon Shih Tzu. Oke. 3-nya itu brojol karena cewek cowok kan papa mamanya. 3-nya tuh hamil dari Oreo itu, dihamilin sama kokonat. Incest. Iya kak, mereka kayak ya. Terus lahirlah 3 anjing. Terus 3 anjing ini kan kayak udah pas gede kita kasih orang gitu. Nggak dibolehin kasih orang sama cowokku. Udah jagain aja. Iya ujung-ujung aku yang jagain sendiri anjay. Jadi total sekarang 5? 5 kak. Jadi sebelum pergi aku harus kasih makan mereka. Jadi aku bangun 3 jam sebelumnya kasih makan mereka, bersihin pupupnya mereka. Umurnya kokonat itu 3 tahun. Anaknya mamanya 2 tahun kurang. Terus anak-anaknya masih setahun kurang. Ya aku punya anjing namanya Broto. Broto? Iya, Frenchie, umur 10 tahun. 10 tahun kak, oh my god tua sekali. Iya, dia udah 3 kali operasi jantung. Wah, aku punya anjingku ada punya cowok. Anjingku punya cowok. Cowokku punya anjing. Itu dia. Maafin, anjingku punya cowok umurnya 19 tahun kak. Oh, iya? Udah berkali-kali operasi juga kak. Dia udah kata cowokku udah sakratul. Iya, udah katarak, udah gak bisa denger. Jadi kita panggil dia tetap diam aja, gak denger. Udah sakratul maut katanya 3 kali. Tapi sampai sekarang masih hidup kak, nggak mati-mati. Keren. Sama jadi 10 tahun juga udah tua banget sih kak. Iya, buat Frenchie ya. Soalnya kan gini, Frenchie tuh hidung kan pendek kan. Iya. Jadi banyak penyakit dari genetik gitu. Iya. Sekarang ini tuh dia lagi tumor Broto. Aduh. Nah lagi mau kemo. Aduh. Ini 2 hari lagi lah kita syuting nih ya. 2 hari lagi mau kemo. Jadi udah 3 kali operasi jantung nanti kemo. Oh my god. Aku sih kayak orang bilang Frenchie kan umurnya pendek. Ya gak apa-apa. Di akhir hidupnya dia harus happy terus sama gue. Iya. Oh my god seru. Kakak sama kakak sekarang? Mamang gue terus. Weh seru banget. Kakak mau nambah anjing? Aduh, gue pernah ya nambah satu Frenchie lagi. Nyoba aja taruh. Berantem itu. Karena dia udah cowok ya anjingnya. Iya cowok. Berantem mulu. Dan kasihan dua-duanya. Emang. Katanya harusnya dipertemukan tuh jangan di teritorinya Broto, harus di luar, yang netral gitu kan. Broto kan merasa ini teritori dia, gue harus menjaga teritori gue dong. Makanya dia punya self defense yang untuk daerahnya dia lah. Iya, tapi emang anjingku kalau ketemu sama anjingnya Kevin di rumah dia ada 6 apa kalau nggak salah. Kalau masuk ke sana, wah itu digigitin kak. Dia sampai luka-luka gitu. Jadi emang nggak boleh. Lagi kalau cowok, dia anjingnya cowok, wah itu lebih ganas. Harus di luar. Kalau nggak dog park gitu. Iya, itu lebih kalem anjingnya karena emang bukan wilayah dia kan. Kalau udah kenal baru. Iya, seru sih anjing tuh seru banget aku punya anjing. Iya, sama kayak orang lah. Masa baru kenal langsung ke rumah ya? Iya. Maksudnya di luar dulu, dog park, langsung ke rumah. Betul. Tempat netral dulu bro. Betul. Iya, namanya Broto. Mantap 10 tahun dia Frenchie. Dari 3 bulan sama aku dia. Sama, emang kalau punya anjing kan dari 3 bulan. Iya 3 bulan tuh udah selepas menyusui kan. Iya benar. Terus kayak masih bisa diajarin. Anjing kamu bisa diajarin apa aja kak? Salaman. Oh ya hand. Iya salaman bisa. Ya sit standar lah. Iya sit. Spin bisa gak dia mau tenang? Enggak, dia lebih ke tidur dan ngorok ya. Dia tidurnya gini ya. Kalau Frenchie kan hidung pendek ngoroknya kan kacau kan. Oh iya. Oh ngorok lucu sih. Dan dia gak boleh ada kandang. Oh dia gak boleh karena dari awal gak ada. Gak boleh. Jadi rumah gue adalah kandangnya dia. Terserah dia di mana aja. Oh pupupnya gimana kak? Di Udah WC. 10 tahun di WC. Di WC. Di mana ya naik dia? Naik. Pengen deh. Anjingku anjing banget. Harus diajarin tahu. Harus diajarin dari kecil. Masanya 5 kak. Dia pipis, pupu di WC. Jadi tinggal flush gitu. Itu enak ya. Tapi anjingku 5 kak.
Misal aku ajarin satunya bodoh. Satunya bodoh ngikut kan, baunya kan kecium kan. Wah, jadi aku kalau dia bangun tidur, jadi dia selalu tidur di kamar. Kalau dia di luar soalnya gonggong, kasihan tetanggaku takutnya kan. Jadi dia tidur sama aku di kamar, 3 anak kecilnya di kandang, 2 dibebasin. Nah, tiap bangun pagi aku buka, aku langsung lari ke belakang. Di belakang tuh lumayan kayak dia ada kayak lahan pupnya, gitu buat pupuk sama pipis di situ. Cuman jadinya di area itu bau gitu. Iya, mesti disiram-siramin langsung. Mesti disiram, disikat tiap hari. Iya, disikat tiap hari. Cuman karena 5 anjing, jam mereka pupuk beda-beda kan. Aku kesel banget. Terus kadang aku kan pakein mereka pampers kan, karena mereka berlima. Jadi kayak mereka tuh susah banget diajarinnya. Jadi aku pakein pampers semuanya. Kadang pampersnya digigit-gigit. Iya, kalau jalan goes-goes udah melorot. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak sumpah punya anjing tuh nyebelin, tapi kayak kalau kita pulang ya nyambut cuman mereka gitu kan. Anjing itu kayak tiap hari kita datang dari luar gitu kan ke dalam rumah gitu kan. Cara dia ketemu kita, ekspresi tuh kayak manusia gak ketemu 5 tahun loh. Iya, sumpah kayak, cinta banget ya, cinta banget. Aku suka banget sih punya anjing. Itu first time juga aku punya anjing pas Coconut itu kayak oh my god, aku jatuh cinta. Makanya tiba-tiba 5. Kemarin baru ke dokter lagi Broto. Mahal gak Kak biaya dokternya? Lumayan. Broto tuh udah sampai di tahap dia pengobatan seumur hidup. Karena jantung kan. Kayak manusia, jadi harus tiap hari minum obat seumur hidupnya dia. Waduh, kasihan banget Kak. Dokternya bilang gini, nama siapa Broto? Namanya sama kayak mertua saya. Sumpah? Iya, kata dokternya. Oh my god, Pak Broto. Pak Broto. Tapi gue sayang banget sama dia lah. Iya, anjing tuh emang gemoy deh anjing deh. Coconut, Oreo, mochi, boba, bihun. Nggak ada niatan pengen nambah lagi dong, udah cukup segitu aja dong. Sumpah kayaknya kemarin tuh sebenarnya anjingku lahiran lagi Kak, 2 kali kebablasan lagi. 2, tapi dua-duanya anaknya keguguran. Baru di steril. Iya. Dua-duanya keguguran. Oke. Jadi kayak kasihan banget, kemarin juga dirawat di rumah sakit. Dan itu kayak lahiran aja aku kayak keluar uang. Cuma ya udah, namanya punya anjing ya, kita harus merawat semuanya. Dari makan, mandi. Ya sehat-sehat lah buat Coconut keluarga dan kamu juga. Kita tunggu nasi bakarnya dia lagi comeback nih, karena kan itu yang jadi milestone. Anjay, mantap. Kita masuk ke STMJ subscriber tanya, mari jawab, mantap. Pistol F2, seberapa trauma kamu sama polisi BA? Hah? Polisi BA apa sih? Pertanyaannya nyebelin deh. Polisi BA itu ada nama, jadi ada streamer itu namanya Mas Ade. Nah, dia disebutnya polisi BA karena dia suka. Jadi kalau di MPL Arena tuh ada sponsor HP gitu. Terus habis itu di depan tuh kita nggak boleh munculin HP lain gitu loh Kak. Dan nggak boleh ngeluarin HP. Nah, dia tuh yang ngeciduk orang-orang yang misalnya lagi turnamen dimulai itu kan ada kamera kadang nge-shoot ke kita tanpa kita sadarin kan. Kalau kita main HP diciduk lah sama polisi BA ini. Yang tidak sesuai dengan endorsannya. Iya, endorsannya. Iya, kan sponsor brandnya apa gitu. Kok ngeluarinnya apa gitu. Kayak gitu. Nah, trauma atau tidak sebenarnya kayak sumpah deg-degan aja Kak tiap ketemu sama orangnya. Dan kemarin aku di Paris ada dia Kak, ada orangnya. Jadi kayak kadang ada momen dimana kita harus bareng-bareng pergi dari hotel ke venue-nya. Nah itu paniknya dadaku tuh duk. Karena gimana Kak? Dan dia polisi BA ini khusus untuk e-sport aja? E-sport aja. Dia sebenarnya itu dijuluki sama orang-orang sih Kak, polisi BA. Soalnya kayak itu dia rame banget karena ini polisi BA ini. Memang dia streamer gamer juga? Iya, dia streamer gamer. Iya, game Mobile Legend dia. Iya, dia Mobile Legend. Terus dia nge-stream, makanya re-stream gitu loh. Kan Mobile Legend ditayangin di MPL kan. Ditayangin di pokoknya akun MPL gitu. Nah, habis itu dia kayak re-stream gitu. Nah, dari situlah dia bisa lihat-lihat. Oke. Gitu. Orangnya emang agak galak Kak. Gak sih, mukanya galak. Tapi biasa aja. Tapi biasa aja. Orangnya asik kok. Udah tua? Mas Ade berarti umurnya kemarin berapa ya katanya? 30. Tua 32 apa? Tua dia. Tua banget 32 ya? Iya. Tua lu deh. Tua nih Mas Ade nih emang nih. Aduh udah tua. Parah. Berikutnya Abiangga Stara, real atau fake setelah keluar dari Idol baru bisa bandel? Enggak juga sih.
bukan baru bisa bandel, soalnya waktu di bebas Idol aja tuh kan, kali ya. iya, maksudnya kayak emang dari awal kayak gitu. Cuma kan di JKT emang ada norma-norma yang harus kita ikuti. Jadi kayak dibilang bandel enggak juga. Member JKT enggak ada yang bandel mungkin juga. Lebih bukan lebih bandel, mungkin gak sesuai lebih sama apa yang mereka, lebih ekspresif aja kali. Iya, nggak sesuai sama ekspektasi mereka aja kali. Iya. Cuma kan di JKT emang ada norma-norma yang harus kita ikutin kan, namanya jadi idol kan. Nongkrong nggak boleh? Boleh. Nongkrong di mana itu kayak nongkrong biasa aja. Di kafe, di coffee shop. Boleh dong, boleh kok. Cuma asal jangan sama cowok lawan jenis tuh bahaya. Kayak kita sama abang kita, kalau abang kita nggak tahu dia orang-orang nggak tahu itu abang kita, itu bisa jadi disangkain pacar. Nah, itu yang harus hati-hati sebagai idol, serba salah kak. Kita sama saudara bisa nggak boleh. Aku waktu itu pernah keciduk sama temenku yang kayak udah nggak mungkin dia jadi pacar. Temenku keciduk. Nah akhirnya aku klarifikasi, aku bilang itu bukan pacarku, itu temenku. Kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu tuh bahaya deh si JKT. Kayak gitu. Jadi enggak kok fake. Baru bisa sebenarnya bukan bandel, lebih tepatnya kayak menjadi manusia seutuhnya aja. Kayak lu nongkrong ya kan manusia gitu kan. Jangan sama temen lo yang cowok ya manusia aja udah. Iya bener. Gitu Abi Angga. Tuh berikutnya Wahyu Chandra. Assalamualaikum kak, mau nanya nih, percaya gak sama adanya alien? Ini kayak dia mulu nih tadi nanya-nanya nih. Oh nih. Iya. Alien, kamu percaya gak sama alien? Enggak lagi. Aku enggak tahu, enggak percaya sih. Sama alien ada manusia lain di luar bumi ini selain manusia. Monyet. Maksudnya di luar bumi ada kehidupan lain, kamu percaya gak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak percaya. Oh. Aku kayak enggak tahu sih, kayak apa ngandut bumi datar berarti dia? Enggak sih. Aku lebih percaya kita bisa tinggal di Mars. Oh iya, tuh nggak percaya berarti. Wahyu berikutnya. Rechan, seru gak sih jadi BA Onyx? Dan keluh kesahnya kakak selama BA apa? Jadi BA Onyx seru banget, duitnya banyak kak. Mantap sumpah. Udah berapa tahun nih? Ini jalan perpanjang kontrak, jalan 2 tahun lagi. Jadi aku udah 2,5 tahun. Oh jadi per 2 tahun dia kontraknya? Per 2 tahun bisa. Awalnya biasanya 2 tahun, habis itu setahun. Cuma aku langsung 2 tahun lagi karena seru jadi BA Onyx ya, seru banget. Apa? Karena Onyx tajir kak, dia menang mulu, jadi tajir terus kayak wow. Yang punya kaya gitu. Yang punya kaya, jadi kayak yang punya siapa punya? Yang punya aku nggak boleh sebut ya. Gitu ya. Oke. Keluh kesahnya seru aja pokoknya di sini, seru aja, seru banget. Seru lah ya pokoknya. Seru banget. Berikutnya. Ribet sama lu. Apa pelajaran terbesar dalam hidup yang didapat selama berjualan? Berjualan aku pernah dikorupsi. Sumpah. Dan sama orangnya siapa? Sama partnerku dulu. Jadi ada usaha selain nasi bakar sama 1 ayam 1 bebek, aku punya usaha namanya ayam capres cabai hijau. Ayam capres cabai hijau tuh udah kayak kita buka udah 8 cabang. Capres tuh singkatan apa? Ayam cabe di press. Jadi ayam press di press gitu. Kita pokoknya setiap kayak ada pilpres gitu, kita ikut-ikutan gimmick pilpres gitu tuh. Coblos lah apa kayak gitu-gitu. Nah itu dikorup sama partnerku. Nah itu kayak pengalaman hidupku. Ternyata orang yang kelihatannya baik nggak sebaik itu juga ya kalau soal uang. Dan ya gitu jadi kelihatan lah udah aslinya. Udah gak temenan lagi sekarang? Udah gak temenan. Apa nama Instagramnya? Enggak. Ngapain ya? Ngapain ya? Gak penting lah. Iya, gak penting bro. Iya. Terima kasih Melati. Kaget aku. Melati, gue tunggu nasi bakar. Yeay. Dan gue tunggu live-nya lagi dagang nasi bakar. Mantap. Pokoknya sukses buat semuanya. Buat tadi ayam mama bebeknya apa namanya apa? 1 ayam 1 bebek. 1 ayam 1 bebek. Terus nanti lancar-lancar buat Onyxnya sebagai brand ambassador. Ya ditunggu menu baru dari kulinernya ya. Yeay. Terima kasih Melati, thank you. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Bye semua. Bye.